Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan hari ini. Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 18 ayat 6-9 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami. Karena itu ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 6-9 sesuai bacaan Gereja Toraja, di mana Lembaga Alkitab memberikan perikop judul bacaan, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Amin firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu tadi, diberikan sebuah perikop atau judul untuk kita renungkan pagi hari ini. Bunyinya, setia di jalur misi Kristus. Setia di jalur misi Kristus. Maka ritutu unola lalanna Kristu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Matius yang baru kita baca pagi ini berbagai perspektif mengenai penyesatan, sekaligus mengajak kepada kita semua untuk selalu mewaspadainya. Penyesatan memang harus ada, supaya di situ manusia diuji. Apakah ia sungguh mengikuti Tuhan atau mengikuti ilah lain pada zamannya? Juga bagian firman Tuhan ini secara tegas mengatakan bahwa lebih baik anggota tubuh yang menyesatkan dibuang daripada mereka dibuang ke dalam api kekal. Artinya, daripada mereka menderita, lebih baik sumber penderitaan yang datang dari hidup mereka itu harus dibuang. Cungkillah matamu jika matamu itu menyesatkan hidupmu. Peringatan ini terdengar sangat keras, sebab Yesus ingin para murid menebarkan kebaikan, bukan penyesatan. Yesus ingin mereka selamat, bukan celaka. Tantangan yang menggeser para murid Yesus dari panggilan hidupnya akan selalu ada. Kini kita diperhadapkan dengan roh egoisme, materialisme dan hedonisme. Roh-roh ini yang membuat hasrat kita terpusat pada kesenangan diri, menghipnotis kita sehingga silau dan tunduk pada materi. Karena itu saudara-saudara, kita mesti waspada dan menguji roh-roh itu. Jangan kita celaka karenanya. Padahal Yesus ingin kita selamat dan menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab sangat menegaskan dengan jelas kepada kita bahwa Tuhan menempatkan anak-anak sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Dalam suatu pertemuan bersama
murid-muridnya, Yesus menempatkan seorang anak kecil tepat di pusat pertemuan mereka. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa ada tujuan yang luhur dan mulia yang sedang Tuhan Yesus persiapkan melalui anak-anak. Kita bisa membaca secara jelas tentang peran anak di dalam gereja melalui bacaan kita tadi, Matius 18 ayat 6. Oleh karena itu, ada 6 hal penting mesti perlu kita perhatikan melalui bacaan kita tadi, yakni yang pertama, anak sebagai pusat eklesia atau gereja. Yesus menaruh seorang anak di tengah-tengah muridnya, yang kita tahu bahwa mereka adalah seorang ayah dan juga pemimpin gereja. Tindakan Yesus menegaskan bahwa anak adalah tanggung jawab gereja. Mereka adalah pusat amanat agung gereja. Yang kedua, anak sebagai teladan bagi eklesia. Yesus menegaskan bahwa anak adalah teladan bagi eklesia. Karena itu, orang dewasa jangan sombong dan merasa benar sendiri. Sebaliknya, merendahkan diri seperti anak kecil. Yang ketiga, penyambutan anak sebagai tolak ukur untuk Tuhan. Lewat ayat ini, Yesus menegaskan bahwa cara gereja memperlakukan seorang anak adalah cara bagaimana Tuhan memandang bagaimana kita atau gerejanya memperlakukan dia. Apalagi jika kita memperlakukan anak dengan menanamkan trauma yang pahit di dalam diri mereka melalui tindakan pelecehan, kekerasan, dan luka batin lainnya, maka Tuhan sendiri akan berurusan dengan gerejanya. Jadi jika kita mau disambut oleh Tuhan dengan baik, maka kita juga harus membuat seorang anak dengan baik dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, anak sebagai ancaman bagi gereja. Yesus menegaskan melalui ayat ini bahwa barang siapa yang memperlakukan atau menyesatkan anak, maka dia akan mendapat sanksi yang sangat tegas dari Tuhan. Dikatakan di sana bahwa sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Dengan kata lain, Yesus memberikan ancaman kepada setiap orang yang berlaku semena-mena kepada anak, yaitu hukuman mati. Bayangkan betapa berharganya anak di mata Tuhan, sehingga dia memberikan ancaman yang sedemikian berat itu. Yang kelima, anak memiliki status khusus di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan status khusus kepada anak-anak, yaitu bahwa mereka diberikan perwakilan langsung dari Tuhan, yaitu malaikat yang akan mengadukan setiap tindakan gereja terhadap anak-anak. Sudah seharusnya gereja menyadari bahwa anak kecil bukanlah sosok yang lemah dan tak berdaya, sehingga bisa diperlakukan seenaknya saja. Sebaliknya, mereka adalah sosok yang mendapatkan kuasa perlindungan dari Tuhan. Yang terakhir, anak membangkitkan kecemburuan Allah. Yesus menegaskan bahwa satu jiwa pun dari anak-anak begitu berharga. Karena jika seorang hilang, maka dia akan meninggalkan yang 99 lainnya untuk membawa anak yang hilang itu kembali. Karena itu, dia menegaskan supaya jangan satu orang anak pun yang hilang. Gereja diberi tanggung jawab untuk memastikan semua anak mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Melalui ayat ini, Tuhan menghendaki agar semua gereja dapat membuat murid untuk generasi anak dan membentuk mereka menjadi serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita semua tetap setia di jalur misi Kristus sebagai pembawa keselamatan bagi dunia ini dan terus mencari manusia yang tersesat agar dunia ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur atas selawatan firman-Mu saat ini.
Semoga kami tetap setia di jalur misi Kristus sebagai pembawa keselamatan bagi dunia ini, agar dunia ini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Berkatilah para tangan para medis dan para dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah dunia, sebagai pembawa berita sukacita keselamatan. Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami berdoa buat kedua hamba-Mu di tengah-tengah Jemaat Sion sebagai pendeta, Ibu Pendeta Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Banne Padang. Bahkan kami sebagai penatua dan diaken dan pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.